Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Revita Dinda Cahyani Putri dengan NIM 36195540107. Yang kedua Eka Listianingsih Ayuwardani dengan NIM 36195540111. Yang ketiga Sinta Irnasari dengan NIM 36195540112. Yang keempat, Adining Tri Karunia Putri dengan NIM 3619554011014. Yang kelima, Rizky Rahman Safitra dengan NIM 3619554011026. Dan yang terakhir, saya sendiri, Saud Krista Firdaus Tompul dengan NIM 3619554011027. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk proyek UAS kami menggunakan dataset Netflix. Netflix adalah salah satu platform streaming media dan video paling populer. Netflix memiliki lebih dari 8.000 film atau acara TV yang tersedia di platform tersebut. Pada pertengahan 2021, Netflix memiliki lebih dari 200 juta pelanggan secara global. Dataset Netflix ini terdiri dari daftar semua film dan acara TV yang tersedia, bersama dengan detail seperti pemeran, sutradara, peringkat, tahun rilis, durasi, dan lain sebagainya. Alasan kami mengambil dataset Netflix ini adalah agar kami bisa memahami konten apa yang tersedia di berbagai negara. Yang kedua, agar kami bisa mengidentifikasi konten serupa dengan mencocokkan fitur berbasis teks. Yang ketiga, menganalisis jaringan. Yang keempat, agar kami juga mengetahui aktor atau sutradara dan menemukan wawasan baru yang menarik. Pada proyek kali ini, kelompok kami menggunakan metode visualisasi data. Visualisasi data dipakai untuk mempresentasikan data yang terstruktur maupun tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Aplikasi pembuat data visual tidak hanya mengubah data menjadi grafik, tapi juga melihat dunia dari sudut pandang data. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana step by step melakukan visualisasi data dengan menggunakan datasheet Netflix. Pertama, kami menggunakan library Pandas. Di sini, library Pandas digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan juga yang lainnya. Kami juga menggunakan library Matplotlib. Di sini, library ini digunakan untuk visualisasi data seperti membuat plot grafik. Selanjutnya, kami membaca datasheet netflix.csv dengan perintah pd.read_csv. Selanjutnya diketikkan dfinfo untuk melihat nomor indeks beserta tipe datanya. Ini merupakan hasil dari pembacaan dfinfo. Di sini terdapat nomor indeks dan juga tipe data. Selanjutnya, perintah df.shape digunakan untuk melihat jumlah baris dan juga kolom dari datasheet yang telah ditampilkan. Langkah selanjutnya, kita tuliskan perintah df.head, yaitu digunakan untuk melihat data sebanyak n pada kolom awal. Jika tidak diisi secara random, n sama dengan 5. Berikut hasilnya. Kemudian, perintahkan df.tile, yaitu digunakan untuk melihat data sebanyak n pada kolom akhir. Jika tidak diisi secara random, nilai akan 5. Berikut hasil yang akan ditampilkan. Kemudian, tuliskan perintah df.describe, yaitu digunakan untuk menunjukkan rangkuman statistik seperti rata-rata, median, dan lain-lain pada kolom. Seperti ini contohnya. Berikut adalah proses pengambilan data top genre menggunakan listin. Perintah yang digunakan yaitu listin sama dengan df.listin.value_count. Yang fungsinya digunakan untuk melihat value nilai. Kemudian listin
yang digunakan untuk menampilkan value list in. Berikut adalah hasil pengambilan data top genre. Yang berikutnya yaitu listin.head plotkin bar color Y digunakan untuk menampilkan 15 data teratas listin dan membuat grafik bar berwarna kuning. Yang berikutnya yaitu untuk memberikan penamaan pada diagram grafik dengan perintah plt.title. Nah, untuk menampilkan grafik menggunakan perintah plt.legend. Nah, berikut hasil yang ditampilkan. Yang berikutnya adalah proses pengambilan data country, di mana untuk menampilkan nilai value data country menggunakan perintah df.country.value_count. Nah, berikut hasil dari pengambilan data country. Yang berikutnya yaitu untuk mengatur rasio tabel dengan menggunakan perintah plt.figure size 10:8. Yang berikutnya yaitu untuk menampilkan 15 data teratas country dan membuat diagram bar berwarna merah dengan menggunakan perintah df.country.value_count.head.plotkin brush color red. Yang berikutnya yaitu untuk memberikan penamaan pada diagram grafik dengan perintah plt.title. Yang berikutnya untuk penamaan pada sumbu X yaitu menggunakan perintah plt.xlabel. Untuk penamaan pada sumbu Y yaitu plt.ylabel. Nah, berikut hasil dari pengambilan data country. Yang ketiga merupakan pengambilan data rating pada dataset Netflix. Berikut merupakan prosesnya. Yang pertama, silakan masukkan kode plt.figure fix size sama dengan koordinat 10,8 yang digunakan untuk mengatur rasio tabel. Selanjutnya df.rating.value_counts (head kemudian (10.plot kain sama dengan bar, kemudian untuk color pink yang digunakan untuk menampilkan 10 data rating teratas dan membuat diagram bar berwarna pink. Selanjutnya plt.title top 10 country release show on Netflix yang digunakan untuk memberikan penamaan pada diagram grafik. Selanjutnya yaitu plt.xlabel rating yang berfungsi untuk nama pada sumbu X, dan yang terakhir yaitu plt.ylabel tipe yang digunakan untuk nama pada sumbu Y. Selanjutnya pada data selanjutnya yaitu diisi dengan df.type.value_counts yang digunakan untuk menampilkan data tipe movie dan TV show, sehingga maka akan muncul movie senilai 6131, kemudian untuk TV show senilai 2676 dengan name tipe D tipe sama dengan integer 64. Dan kemudian untuk selanjutnya yaitu diisi dengan kode df.type.value_counts plot kain sama dengan bar yang digunakan untuk menampilkan data tipe dan membuat diagram bar. Kemudian plt.title tipe on Netflix yang digunakan untuk memberikan penamaan pada diagram grafik. Selanjutnya yang terakhir yaitu plt.legend
dalam kurung tutup kurung yang berfungsi untuk menampilkan grafik pada Netflix. Berikut merupakan tampilan dari data tipe untuk Netflix. Demikian presentasi sekaligus penjelasan mengenai visualisasi data pada data Netflix dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.